Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Barreskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rocky Gerung atas kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Kita akan segera bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Selamat siang Iwan, setelah sebelumnya sempat tidak hadir dalam pemeriksaan, apakah kali ini Rocky Gerung hadir dan jadi diperiksa hari ini? Ya baik, terima kasih Nisa, dan betul sekali tadi sekitar pukul 10 pagi Rocky Gerung akhirnya memenuhi panggilan polisi terkait dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, dan ia tiba tadi sekitar pukul 10 dan kami sempat berbicara dengan Rocky Gerung sebelum ia menjalani pemeriksaan, dan ia sendiri sebenarnya merasa heran mengapa kemudian kasus dugaan penghinaan ini terus bergulir begitu, karena sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan bahwa hal ini adalah hal yang kecil dan tidak usah dibesar-besarkan. Akan tetapi kemudian memang banyak laporan yang masuk ke polisi, dan yang melaporkan pun sebenarnya adalah orang-orang ataupun orang-orang yang terafiliasi atau diduga merupakan relawan dari Presiden Joko Widodo seperti itu. Dan total ada 72 laporan polisi, maksud kami ada 24 laporan polisi yang masuk, dan 2 di Barreskrim dan 3 di Polda Metro Jaya dan 11 di Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Jadi memang ada dari berbagai daerah yang melaporkan Rocky Gerung terhadap dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Dan terkait dengan laporan-laporan tersebut, kemudian Barreskrim Mabes Polri kemudian melakukan penyelidikan awal seperti itu, yaitu dengan memeriksa sejumlah saksi, yaitu total ada 72 saksi dan ada 13 ahli yang sudah diperiksa, dan itu belum termasuk Rocky Gerung yang hari ini kemudian dimintakan klarifikasinya. Dan memang kasus ini dari pelaporan ini kemudian yang disangkakan pasal-pasal dari pelaporan itu yang dilaporkan oleh masyarakat, pasal-pasal yang dikenakan adalah pasal mengenai dari Undang-Undang ITE, kemudian juga KUHP tentang penghinaan, dan juga ada juga pasal nomor 1 tahun 46, maksud kami Undang-Undang nomor 1 tahun 46, pasal 14 dan 15. Jadi yang intinya adalah mengenai misalnya penyebaran rasa kebencian yang terkait dengan SARA, kemudian juga penghinaan dan juga kabar bohong. Dari pasal-pasal tersebutlah yang kemudian yang dilaporkan telah dilanggar oleh Rocky Gerung dan kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian. Namun tentunya sebenarnya dari pasal-pasal ini adalah pasal-pasal mengenai delik aduan. Artinya yang bisa melaporkan ataupun orang yang boleh melaporkan adalah orang-orang yang merasa terhina ataupun yang menjadi subjek dari hukum yang dituduhkan seperti itu, yaitu Presiden Joko Widodo sendiri, artinya bukan orang lain begitu. Namun kemudian memang pada sekitar akhir Juli lalu ada laporan mengenai Rocky Gerung ini, tindakan Rocky Gerung ini yang kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan itu kemudian kasusnya di-drop oleh Polda Metro Jaya karena memang penyidik Polda Metro Jaya kemudian menganggap bahwa subjek dari hukumnya adalah Joko Widodo, jadi bukan orang-orang yang melaporkan, jadi harus orang yang merasa terhina seperti itu, yaitu Presiden Joko Widodo sendiri. Tapi kemudian kasusnya kemudian diambil alih oleh Mabes Polri, dan seperti yang kita ketahui kasusnya masih bergulir sampai sekarang, dari bulan Juli sampai sekarang itu kasusnya masih terus bergulir, dan sampai saat ini masih terus dilakukan penyelidikan maupun pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun dan kepada orang yang dituduhkan, yaitu Rocky Gerung itu sendiri. Dan sampai saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari Rocky Gerung, apakah kemudian statusnya dari penyelidikan ini akan naik ke penyidikan atau lain sebagainya. Tapi biasanya sebelumnya nantinya setelah dilakukan klarifikasi, pemeriksaan saksi, dan nantinya polisi akan melakukan gelar perkara, dan di situ nanti akan ditentukan apakah memang betul telah terjadi tindak pidana, dan jika telah terjadi tindak pidana tentunya nantinya akan ada peningkatan penyelidikan dari penyelidikan menjadi ke penyidikan, dan kemudian juga nanti akan ditetapkan adanya tersangka atau yang lainnya. Seperti itu, Nisa. Baik, tentunya kita akan menantikan bersama seperti apa jalannya pemeriksaan terhadap Rocky Gerung dan keterangan apa saja yang akan disampaikan nanti. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan atas laporan langsung Anda.